pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Ada berapa jenis beras itu kurang lebih 25 ton yang sudah habis, kemudian yang siapkan bulog, kemudian ada juga telur kurang lebih 800 rak. Sebelum kita rapat dengan kawan-kawan di DPR, kemarin sudah ada penyampaian lagi dari pihak Indomaret bahwa ada lagi penambahan satu gerai, dan terkait dengan perizinannya mereka sudah berikan. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. 3 pekan operasi pasar di Bau-Bau serap 25 ton beras dan 1.000 liter minyak. DPRD meminta pemerintah Kota Bau-Bau membatasi izin gerai pasar modern Indomaret. Inilah Warta Cape Town pagi ini, selengkapnya Kamis 12 Oktober 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. 3 pekan operasi pasar di Bau-Bau serap 25 ton beras dan 1.000 liter minyak. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani. Operasi pasar dalam upaya menekan inflasi dan harga kebutuhan pokok memasuki pekan ketiga sejak dilaksanakan perdana di kantor Dinas Perdagangan hingga ke kantor Kecamatan Murhum. Beras stabilisasi pasokan dan harga beras pangan atau SPHP yang disediakan Bulog Bau-Bau telah terjual sekira 25 ton, minyak goreng terserap 1.000 liter, sementara telur ayam ras 800 rak. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laude Aliasan menyebutkan, antusias masyarakat berbelanja kebutuhan pangan murah sangat tinggi, terbukti dengan serapan bahan pangan yang dipasarkan selalu habis terjual. Alhamdulillah saya lihat ini ada beberapa kecamatan kita masuk ini, antusias masyarakat sangat besar sekali. Barang yang kita bawa sampai dengan hari ini ada berapa jenis beras itu kurang lebih 25 ton yang sudah habis, kemudian yang siapkan bulog, kemudian ada juga telur kurang lebih 800 rak yang sudah terserap di pasar. Tidak bisa dipungkiri selisih harga operasi pasar pemerintah dibandingkan dengan harga barang di pasar cukup berpengaruh di kantong. Beras SPHP Bulog misalnya kemasan 5 kg dibanderol Rp54.500, minyak goreng Rp14.000 dan telur ayam ras Rp50.000 per rak. Setelah tuntas 11 Oktober di Kecamatan Murhum, pemerintah akan kembali menggelar operasi pasar murah ke kantor Kecamatan Batu Ambari pasca HUT Kota Bau-Bau 17 Oktober mendatang. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita lainnya. DPRD Kota Bau-Bau meminta pemerintah Kota Bau-Bau untuk membatasi izin gerai pasar modern Indomaret. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Jangan dulu mengeluarkan izin sebelum kita rapat dengan kawan-kawan di DPR. Kemarin sudah ada penyampaian lagi dari pihak Indomaret bahwa ada lagi penambahan satu gerai, dan terkait dengan perizinannya mereka sudah berikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau Zahari meminta Pemkot Bau-Bau membatasi penerbitan izin gerai perbelanjaan modern Indomaret. Zahari menyebut sudah ada laporan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penambahan satu gerai dan sudah mengantongi izin dari Pemkot Bau-Bau. Sementara dalam rapat sebelumnya, Pemkot Bau-Bau bersama DPRD telah bersepakat gerai Indomaret di Kota Bau-Bau hanya dibatasi sebanyak 8 gerai saja. Jangan dulu mengeluarkan izin sebelum kita rapat dengan kawan-kawan di DPR. Kemarin sudah ada penyampaian lagi dari pihak Indomaret bahwa ada lagi penambahan satu gerai, dan terkait dengan perizinannya mereka sudah berikan. Padahal dalam rapat beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakati bahwa gerai itu kita batasi 8 unit karena kita berikan juga ruang untuk masyarakat kita di Kota Bau-Bau.
Zahari menegaskan maksud dan tujuan dari diizinkannya 8 gerai perbelanjaan modern itu masuk di Kota Bau-Bau untuk memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha lokal agar termotivasi sehingga mau membuat gerai-gerai modern. Itu saya ingatkan kembali kepada khususnya kepada OPD yang memberikan izin, tolong dicermati baik-baik. Lihat aturan sebelum memberikan izin, itu harus dibaca baik-baik. Karena jangan sampai DPR itu akan menjadi bola terakhir. Saya tidak inginkan seperti itu. Di sisi lain, menyikapi kondisi kemarau berkepanjangan, Zahari mengajak seluruh anggota DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut turun ke lapangan, memantau ketersediaan dan harga komoditi pangan di pasaran, memastikan semuanya dapat terjangkau dan tingkat inflasi dapat terkendalikan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Pelni Cabang Bau-Bau mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan pembelian tiket secara online agar tidak perlu jauh-jauh datang dan mengantri ke loket. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Di mana Pelni sekarang sudah mempunyai channel-channel resmi penjualan secara online khususnya. Setelah mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari Wali Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu, PT Pelni Cabang Bau-Bau terus berbenah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan penjualan tiket. Kepala Pelni Cabang Bau-Bau, Diki Dermawandi mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan pembelian tiket kapal Pelni berbasis aplikasi melalui berbagai sarana publikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tiket. Di mana Pelni sekarang sudah mempunyai channel-channel resmi penjualan secara online khususnya mobile Pelni yang bisa diunduh lewat aplikasi Play Store atau App Store dengan mudah dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam aplikasi Pelni Mobile, kata Diki, calon penumpang dapat langsung membeli tiket melalui smartphone tanpa harus jauh-jauh datang antre ke loket. Masyarakat cukup mengisi identitas diri, termasuk melakukan pembayaran secara digital. Selain itu, tiket elektronik juga dapat tersimpan dengan barcode yang bisa ditukarkan dengan tiket boarding di pelabuhan keberangkatan. Diki juga mengatakan, keunggulan lain dari layanan penjualan tiket secara online tidak dibatasi waktu, berbeda dengan pelayanan secara offline. Selama tiketnya tersedia, tidak dibatasi waktu, baik siang atau malam, layanannya 24 jam untuk pembelian tiket. Diki menuturkan, Pelni berkomitmen terus meningkatkan proses layanan penumpang sehingga masyarakat pengguna jasa merasa aman dan nyaman saat bepergian naik kapal Pelni dari mulai proses pembelian tiket, pelabuhan keberangkatan, di atas kapal sampai dengan pelabuhan tujuan. Diki menambahkan untuk layanan hiburan di atas kapal pasca pandemi COVID-19 seperti hiburan band serta bioskop akan diberikan dengan kualitas lebih baik dari sebelumnya, begitu juga menu makanan. Untuk diketahui pula, mobilitas masyarakat pengguna jasa PT Pelni di Kota Bau-Bau setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring telah longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau imbau warga untuk tidak panik dan khawatir dengan ketersediaan pangan. Pemerintah saat ini menekan harga beras dengan 5 langkah konkret. Salah satunya operasi pasar untuk menstabilkan harga gula dan beras. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Wa'ode Nurdiani. Harga beras yang terus bergejolak naik secara nasional termasuk di Kota Bau-Bau membuat pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok khususnya beras. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaging Bau-Bau Laode Ali Hasan meminta seluruh masyarakat tidak panik terkait ketersediaan beras di pasar. Ia menyebutkan setiap 3 pekan sekali 3 kapal masuk ke Bau-Bau dan tiap kapal membawa 150 ton beras sehingga setiap bulan beras masuk ditaksir 4.000 ton. Sejak 3 pekan terakhir upaya strategis Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar menjual kebutuhan pokok murah secara bergilir di setiap kecamatan pada Selasa dan Rabu hingga akhir November mendatang. Operasi pasar juga memberikan akses pangan murah menjelang kenaikan harga maupun menjelang hari raya besar keagamaan.
informasi kenaikan harga beras di pasar. Kemudian sekarang ini ada beberapa komoditi yang juga mulai merangkak naik, itulah yang kita coba lakukan, termasuk gula pasir. Gula pasir ini harga sebelumnya 15.000, sekarang sudah naik 16.000. Sehingga kita coba lakukan operasi pasar dengan barang-barang yang mengalami gejolak kenaikan harga untuk mengantisipasi atau berkembangnya harga-harga yang ada di pasaran. Selain pasar murah menggandeng Bulog dan distributor barang lainnya, kata Ali Hasan, Dinas Perdagangan setiap saat melakukan pemantauan stok kebutuhan bahan pokok dan sentra produksi untuk memastikan ketersediaan stok dan kebutuhan barang yang terjangkau bagi masyarakat. Hal lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat sehingga mampu menekan inflasi dan gejolak harga barang khususnya kebutuhan pokok beras dan gula pasir. Di samping memanfaatkan APBD, pihaknya terus memantau dan mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun di pasar modern. Terakhir, kata Ali Hasan, upaya yang dilakukan yakni distribusi barang kebutuhan pokok, memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk distribusi barang kebutuhan pokok. Wadin Duliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 pekan operasi pasar di Bau-Bau, serap 25 ton beras dan 1.000 liter minyak. DPRD meminta pemerintah Kota Bau-Bau membatasi izin gerai pasar modern Indomaret. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lode Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.